وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan rutin kita di setiap hari Kamis malam Jumat, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah bil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri oleh huruf mim. Bil Wasaya, terkait dengan beberapa wasiat, wal Adabil Ilmiyah, dan adab-adab yang ilmiah. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab Manzumah Mimiyah ini dari syarah Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan malam ini kita masuk di dalam bait syair ke-50. Sekaligus kita membahas bait syair ke-51. Demikian pula 52. Qala an-Nazim rahimahullah, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan, wa ma' syahadatihi ja'at syahadatuhum haitsu istajabu wa ahlul jahli fi samami. Di halaman ke-59 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Kata beliau, wa ma' syahadatihi, bersama persaksian Allah, dhamir di situ kembali kepada Allah, bersama persaksian Allah, ja'at syahadatuhum, terdapat persaksian orang-orang yang berilmu. Bersama persaksian Allah itu terdapat persaksian hum, mereka, yaitu orang-orang yang berilmu. Haitsu istajabu wa ahlul jahli fi samami. Karena mereka, haitsu dari segi artinya. Dari segi istajabu. Karena mereka, orang-orang yang berilmu itu, istajabu, adalah orang yang mengijabahi, merespon, melakukan apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka. Orang-orang yang berilmu itu cepat. Ketika mendengarkan perintah dari Allah, mereka orang yang paling pertama untuk melakukan. Ketika ada larangan dari Allah, mereka orang yang paling takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul jahli fi samami. Sementara ahlul jahli,
Orang yang tidak berilmu, artinya pelaku maksiat, fil somami, mereka berada dalam somam. Somam itu tidak mendengar. Kayak disebutkan keadaan orang-orang kafir di dalam surah Al-Baqarah, summun bukmun umyun. Mereka tuli, summun, tuli. Bukmun, mulut mereka bungkam, bisu, tidak bersuara. Umyun, mereka a'ma, buta. Jadi orang-orang yang beriman itu cepat responnya. Orang berilmu. Tapi orang yang jahil, responnya lambat. Orang yang tidak mengerti ilmu, tentu mereka akan susah untuk menerima. Oleh karena itu apa? Persaksian Allah bersama mereka. Bersama orang-orang yang berilmu tersebut. Disebutkan di dalam syarah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa ma' syahadatihi, di halaman ke-60, buku cetakan dari Ibnul Jauzi, ay ma'a syahadatillahi subhanahu wa ta'ala li nafsih bil wahdaniyah. Itu maksudnya bersama persaksian Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dalam masalah tauhid bil wahdaniyah. Apa kata Allah? Biqaulihi subhanah, Allah SWT berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah menyatakan, Allah menyaksikan, maksudnya Allah menyatakan. Apa yang Allah nyatakan? Annahu la ilaha illa hu, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia. Allah saksikan itu. Allah nyatakan itu. Pernyataan Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang menyatakan itu. Wal malaikah, demikian pula para malaikat, mereka juga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Apakah cuma itu? Tidak. Wa ulul ilmi, demikian pula ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu. Artinya persaksian Allah, persaksian malaikat, persaksian orang-orang yang berilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Coba lihat penyandingan di situ. Pengikutan. Setelah persaksian Allah, diikutkan persaksian malaikat. Setelah itu persaksian orang berilmu. Itu ada makna khusus. Ketika diikutkan, ketika didatangkan persaksian Allah, itu bersama persaksian orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka menegakkan keadilan. Ulul ilmi termasuk orang yang berilmu, penghafal Al-Quran, demikian pula para nabi dan rasul, semua itu ulul ilmi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz Al-Hakim. Rabb yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Al-Aziz perkasa, Al-Hakim bijaksana. Ini maknanya ini. Wa ma' syahadatihi ja'at syahadatuhum. Bersama persaksian Allah itu terdapat persaksian orang-orang berilmu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ja'at syahadatuhum. Telah datang persaksian mereka. Ai karanallahu syahadatahum bisyahadatihi. Yaitu Allah menggandengkan syahadat mereka dengan persaksian syahadatnya Allah. Allah gandengkan. Allah menyatakan, Allah menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Siapa saja yang menyaksikan itu? Allah, malaikat, orang berilmu. Allah menggandengkan syahadat mereka dengan syahadat Allah, persaksian mereka dengan persaksian Allah. Orang jahil enggak disebut di sini. Fahadihi fadilatun li ahlil ilmi, kata Syekh. Ini menunjukkan akan kemuliaan untuk ahlul ilmi, penuntut ilmu.
wa tasyrifun lahum. Demikian pula ini termasuk pemuliaan untuk mereka. Cocok penuntut ilmu itu selalu disandang dengan kemuliaan, selalu disokong dengan kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Karena memang orang berada di atas ilmu itu tidak mudah. Belajar ilmu itu butuh mengupayakan segalanya. Mengorbankan sebagian kecintaan kita terhadap dunia. Kita lewati kesenangan kita bersama teman-teman kita. Duduk bersama kawan-kawan kumpul biasa kita. Duduk bersukaria dengan sanak famili kita. Kita tinggalkan itu. Hanya untuk apa? Ilmu. Oleh karena itu derajat mereka oleh Allah angkat SWT. Ta'liyatun limaqamihim. Itu semua ta'liyah. Ta'liyah itu dalam rangka meninggikan limaqamihim. Kedudukan mereka. Berarti ini kedudukan mulia di dunia, alam barzakh, negeri akhirat. Makanya nggak ada ruginya orang yang belajar ilmu. Oleh itu kata para ulama, man aradat dunia fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau ilmu dunia, wajib pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau negeri akhirat, pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dua-duanya, pakai ilmu. Anqarana jalla wa ala ala syahadatahum bi syahadatihi. Bahwa Allah jalla wa ala, ya, anqarana jalla wa ala, bahwa Allah jalla wa ala qarana, telah menggandengkan, mengikutkan syahadatahum bi syahadatihi, persaksian mereka dengan persaksian Allah, bi'a'zami masyhudin bihi, dengan objek persaksian yang sangat mulia, wa huwa tauhidullah, yaitu dalam objek tauhid kepada Allah. Ya, Allah menyatakan wajibnya tauhid. Demikian pula orang beriman, orang-orang yang berilmu, mereka juga menyatakan hal yang sama. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istashhadallah azza wa jalla bi ahli ilmi ala ajalli masyhudin bihi. Allah bersaksi, Allah menyatakan, Allah menyaksikan kepada para penuntut ilmu untuk objek persaksian yang sangat mulia. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Wa qarana syahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikatihi. Demikian pula Allah menggandengkan dengan syahadatnya, syahadat mereka, dengan syahadat Allah dan syahadat para malaikat. Allah SWT, Rabb, zat yang paling mulia. Kemudian para malaikatnya, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan semua yang diperintahkan. Kemudian penyandangan Allah Rabb yang maha mulia, malaikat yang begitu mulianya, kemudian diikutkan persaksian para penuntut ilmu. Ini kan spesial berarti. Allah nggak sebut semua, tapi Allah khususkan tidak semua hamba-hambanya, tapi hanya orang-orang yang berilmu. Fi dhimni dzalika ta'diluhum. Fi dhimni. Secara tidak langsung, fi dhimni artinya secara tidak langsung, dzalika, hal tersebut, ta'diluhum, adalah bentuk pujian untuk mereka. Kita kalau disandingkan duduk, diundang kita di suatu acara, kemudian dispesialkan kita duduk. Ada Pak Wali Kota, ada Pak Gubernur, ada Pak Presiden. Ada kursi khusus memang untuk kita. Ada nama kita situ. Bapak duduk sini ya, dispesialkan. Begitu datang, duduk sini. Apa yang kita rasa? Kemuliaan yang luar biasa. Itu masih disandingkan dengan makhluk. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya? Diikutkan syahadat kita dengan syahadat persaksian Allah dan malaikat. Luar biasa ini jemaah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan demikian. Ini adalah persaksian yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung kata beliau, itu adalah bentuk pujian, ta'dil. Ta'dil itu pujian. Kalau jarah itu artinya apa?
sesuatu yang menyakiti, jarah, ta'dil, pujian. Fa innahu subhanahu la yastashhadu bimajruh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjarah mereka, tidak melukai. Tapi Allah SWT mentakdil, memuji mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Ibnul Qayyim. Wa qawluhu haitsu istajabu. Kenapa mereka Allah muliakan dengan penggandengan, penyandangan, persaksian mereka dengan Allah serta para malaikat? Kenapa? Haitsu istajabu. Sebabnya ada, yaitu dari segi karena mereka selalu merespon. Merespon. Inilah pentingnya peka. Ya. Peka dalam artian mengerti apa maksud syariat. Apa maqasidus syariah, tujuan pensyariatan itu. Bukan peka yang dipahami orang Sumatera ya. Kalau peka di Sumatera itu artinya tuli. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baku, peka itu dia mengerti kondisi tanpa digambarkan secara detail, faham, itu peka. Maka mereka memiliki kepekaan, respon. Ai istajabu lillahi walir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka selalu merespon, istajabu, mereka menjawab, merespon setiap apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya anjurkan. Peka. Kalau diperintahkan, disyariatkan untuk kalian memelihara jenggot, maka mereka menerima itu. Mereka tidak melakukan kias-kias, kebatilan-kebatilan, penolakan-penolakan dalam bentuk hilah. Ya. Seperti menghaluskan cara agar dia tidak memelihara jenggot. Cari-cari cara. Cari-cari alasan. Kayaknya saya tidak cocok kalau pelihara jenggot. Karena kalau saya pelihara jenggot, mudaratnya besar. Akan sering gatal. Kalau saya sholat saya bisa nggak khusyuk. Karena jenggot saya banyak, selalu gatal. Ini bentuk hilah. Apalagi mengatakan jenggotnya terlalu banyak. Akan merepotkan dia untuk membersihkan wajahnya. Sementara Allah mencintai orang yang bersih, kata dia. Bawakan dalil. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat dan cinta dengan orang yang bersih. Jenggot itu kotor, kata mereka. Ini dia berupaya untuk melakukan tanaqud, pertentangan antara ayat Allah dengan hadis Rasulullah. Ini namanya mereka tidak punya sikap istajabu. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 24. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang yang beriman, kata Allah, istajibu lillahi walir rasul. Responlah, istajibu. Responlah artinya apa? Dengarkan, amalkan. Responlah setiap apa yang datang dari Allah dan Rasul. Idza da'akum. Jika Allah dan Rasul mengajak kepada kalian. Kalau Allah mengajak kalian, respon. Lima yuhyikum. Yang semua itu Allah ajak kepada sesuatu. Yuhyikum. Untuk menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian, yakni maksudnya menghidupkan hati-hati kalian. Hati manusia itu mati kalau tidak pernah diajak kepada kebaikan. Mati hatinya. Maka diajak oleh Allah. Sehingga kalau Allah ajak, responlah dengan baik. Allah katakan demikian, perintahkan demikian, maka kita amalkan. Tanpa ada alasan-alasan yang menentang apa yang telah Allah syariatkan tersebut. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Dia tidak punya sesuatu kekuatan, daya dan upaya untuk mengamalkan itu, baru dia termasuk seorang yang dikecualikan. Wa qauluhu wa ahlul jahli fi samami. Dan ucapan beliau sementara ahlul jahli, ahli maksiat dalam keadaan tuli. Orang ahli maksiat itu pura-pura tidak tahu. Karena orang bermaksiat itu ada dua jenis. Ada yang tahu bahwa itu maksiat, kemudian dia tetap mengamalkan, maka dia dihitung sebagai fasik. Ada orang yang memang tidak tahu, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia melakukan maksiat tersebut. Maka dia dikatakan sebagai orang yang ma'dzur jika memang betul-betul tidak tahu. Tapi kalau pada sesuatu yang lumrah, semua manusia tahu bahwa sholat itu wajib,
kemudian dia mengatakan saya tidak tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia ghairu ma'dzur, tidak dapat uzur saat itu. Tidak ada yang tidak tahu bahwa syirik itu haram. Semua manusia tahu. Dengan fitrahnya Allah itu akan seorang itu akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah banyaknya kaum muslimin yang menyembah Allah, kemudian dia mengatakan, aku tak tahu bahwa syirik menyembah selain Allah itu dosa. Ini tentu saja ghairu ma'dzur. Ya, apalagi dia hidup di zaman di mana seluruh perkara sudah menyebar luas. Ya. Maka la udhra bil jahalah, enggak ada uzur untuk kebodohan dia saat itu. Ya. Kecuali memang orang yang betul-betul tidak mengerti dan tidak ada yang mengarahkan dia. Memang dia sudah berupaya mencari kebenaran, tidak ada yang mengarahkan dia, maka dia ma'dzur saat itu. Berdasarkan hadis Nabi, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan 3 golongan dari umatku. Yang pertama, dosa orang yang belum tahu ilmunya. Dia jahil, belum tahu ilmunya. Dia lakukan sebuah perkara, ternyata itu dosa. Ketika dia tahu, dia taubat dan dia minta ampun pada Allah atas dosanya. Maka ini ma'dzur, tidak berdosa. Yang kedua, an-nisyan, orang yang lupa. Lupa bahwa dia adalah orang yang berpuasa, kemudian dia makan makanan. Maka pahalanya tetap di sisi Allah Azza wa Jalla, puasanya tetap berpahala di sisi Allah. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Setiap orang yang dipaksa untuk maksiat. Setiap orang yang dipaksa untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, perbuatan dosa. Maka tidak masalah. Ini ma'dzur. Ai 'anil khair. Yaitu orang-orang yang tuli dari kebaikan. Wa 'anil ilmi. Tuli dari ilmu. Tuli dari kebaikannya begitu. Ada ajakan-ajakan kebaikan tidak pernah mau. Justru diajak kepada kebaikan, dianggap bahwa dia disalahkan. Ketika diajak kepada kebaikan, disampaikan kesalahan-kesalahannya, maka dia mengatakan bahwa seakan-akan dia direndahkan. Ini namanya pura-pura tuli. Ya, pura-pura tuli. Wa 'anil ilmi. Tuli dari ilmu. Ya, komunitasnya komunitas yang mengajak kepada ilmu, kemudian ketika ada majelis ilmu dia tidak datang. Nanti datang majelis ilmu, kalau ada ustadz yang spesial yang datang, baru datang. Itu pun datang hanya memposting sesuatu seakan-akan dia ikut majelis ilmu. Ini penyakit yang seperti ini. Ya. Atau kalau ada ustadz yang baru datang, maka dia akan mengeluhkan, kita ini, seperti itu, seperti ini. Yang dia ceritakan polemik yang ada di tempatnya. Ya. Kalau ustadz itu sudah pulang, dia tidak akan ikut lagi pengajian. Nah ini, ma'asyurul muslimin, penyakit yang seperti ini. Wa 'anil fadli. Ada lagi orang yang pula-pula tuli dari keutamaan. Pura-pura tuli. Wa 'anil huda. Dan tuli dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat yang tercela. Karena mereka tidak merespon. Akhirnya Allah semakin palingkan hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah akan semakin palingkan hati mereka. Jadi kalau orang itu semakin melupakan syariat, kadang Allah semakin arahkan dia kepada arah yang di mana dia berpaling. Kita berpindah ke bait syair ke-51. Kata beliau rahimahullah, wa yashhaduna ala ahlil jahalati bil maula idza jatama'u fi yaumi hasyrihim. Wa yashhadun, mereka memberi persaksian. Orang-orang yang berilmu. Mereka memberi persaksian ala ahlil jahalah, yang menyudutkan. Ala di situ artinya yang menyudutkan. Mereka memberi persaksian yang menyudutkan ahlil jahalah. Menyudutkan orang-orang yang jahil, pelaku maksiat. Orang-orang berilmu itu nanti mereka akan menyudutkan, ya, mereka akan memberi persaksian untuk menyudutkan orang-orang ahli maksiat. Bil maula, ya, dan itu akan dilakukan bil maula, tentang Allah. Orang-orang yang jahil bil maula, tentang Allah, akan disudutkan mereka dengan persaksian orang-orang beriman. Orang yang jahil tentang Allah itu maksudnya bil maula, maula di situ Allah, ya, mereka akan disudutkan. Kapan itu? Idza jatama'u, yaitu ketika manusia, seluruh makhluk, ijtama'u, berkumpul fi yaumi hasyrihim, pada hari perkumpulan seluruh makhluk.
pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Ya. Yushiru ila qaulillahi jalla wa ala. Ini adalah bentuk isyarat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang wasatan. Kami jadikan kalian umat yang wasitiyah, yang moderat, yang pertengahan. Agar apa? Litakunu syuhada. Agar kalian menjadi syuhada, saksi-saksi 'alan nas, bagi manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi untuk kalian. Jadi kalian, para penuntut ilmu, dijadikan sebagai saksi untuk seluruh manusia akan kejahilan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal jar wal majrur bi qawlihi bil maula muta'alliqun bi qawlihi idza jatama'u. Adapun jar dan majrur dalam kalimat bil maula itu muta'alliq, memiliki hubungan erat, keterkaitan dengan idza jatama'u. Inna min fadaili ahli ilmi. Maksudnya apa? Sesungguhnya dari keutamaan seorang penuntut ilmu, ini maksudnya makna al-ijmali, makna globalnya, annahum yashhaduna ala ahlil jahalah, maka mereka akan memberi persaksian kepada orang-orang bodoh. Orang berilmu di hari kiamat akan menjadi saksi dan memberikan persaksian mereka tentang keadaan orang-orang bodoh idza jatama'u billah, kalau mereka berkumpul kepada Allah pada hari kiamat. Akan dikhabarkan bahwa orang-orang berilmu telah memperingatkan mereka, mengajak mereka untuk ilmu, dan ini akan menjadi persaksian. Sehingga tidak ada hujjah, ya, kami tidak diajak, kami tidak pernah mendengarkan, kami tidak diseru, kami tidak didakwahi. Tidak ada alasan lagi. Kemudian bait syair yang berikutnya, bait syair ke-52. Wal 'alimuna 'alal 'ubbadi fadluhum kal badri fadlan 'ala durri faghtanim. Faghtanimi. Wal 'alimun, adapun orang-orang yang alim, alimun itu jamak dari kata alim. Alim bisa dijamak dengan kata ulama, bisa dijamak dengan kata alimuna. Bisa menggunakan jamak taksir, ulama, jamak dari alim. Bisa menggunakan kata alimun, jamak mudzakkar salim. Wal alimun, adapun orang-orang alim, alal ubbad, di atas ubbad, jamak dari kata abdun, hamba-hamba. Fadluhum, keutamaan mereka itu kal badri, seperti bulan Badar. Bulan Badar itu bulan purnama. Jadi orang-orang yang berilmu itu di tengah-tengah para hamba, keutamaan mereka itu seperti bulan Badar, bulan purnama. Bulan purnama itu bulan yang muncul ketika malam itu telah sempurna. Dalam satu bulan akan ada bulan purnama ketika malam-malam itu telah sempurna. Biasanya di pertengahan bulan, ya, fi muntasaf al-lail, ya, fi muntasaf asy-syahr, di pertengahan bulan. Itu bulan yang sangat terang sekali. Penuntut ilmu itu di tengah-tengah para hamba, mereka keutamaannya seperti bulan purnama, fadlan 'ala durri, yang lebih unggul, fadlan, yang lebih unggul, ala, daripada ad-durri. Ad-durri bimakna al-kawakib. Kaukab bimakna jamaknya kawakib. Mereka lebih unggul dibandingkan bintang. Ad-durri artinya bintang. Faghtanim, maka manfaatkanlah. Maka persiapkanlah, manfaatkanlah. Jadi manfaatkan usia, waktu, umur untuk mengambil keutamaan jadi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu mereka akan menjadi bulan purnama dibandingkan bintang. Bintang itu bercahaya, tapi cahayanya untuk siapa? Untuk dirinya saja. Ya, ada cahayanya untuk yang lain, tapi sedikit. Dibandingkan bulan purnama, yang dia menerangi untuk dirinya, untuk yang ada di sekitarnya, dan untuk setiap yang melihatnya. Ya, cahayanya meluas.
Kata beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan ini, fi hadzal baiti bayanu fadilatil ilmi 'alal 'abid. Di dalam bait syair ini terdapat keutamaan, penjelasan keutamaan antara seorang alim dan seorang abid. Alim, orang yang berilmu. Jangan dibaca alam ya. Lamnya diharakati kasrah. Karena kalau dibaca alam artinya alam semesta. Alam semesta itu kullu ma siwallah. Semua selain Allah. Dalam bait syair ini terdapat keutamaan seorang alim alal abid daripada seorang ahli ibadah. Ya. Orang alim itu dia lebih bercahaya dibandingkan seorang ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu terbagi dua. Ada orang yang Allah berikan keilmuan sehingga dia alim dengan ilmunya, dia bisa beribadah dengan ilmunya. Tapi ada seorang hamba yang hanya Allah anugerahkan abid saja. Dia ahli ibadah. Dan tidak semua ahli ibadah itu paham tentang ilmu agama. Orang yang datang sholat di masjid, rajin sholat dia, belum tentu dia orang yang paham ilmu agama. Dibandingkan orang yang betul-betul mempelajari ilmu agama. Tentunya dia seorang abid. Dengan ilmunya dia akan beribadah. Wa annal ulama afdalu minal ubad. Sesungguhnya para ulama itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Lebih mulia ulama dibandingkan ahli ibadah. Ini sangat banyak sekali kisah-kisah yang menguatkan hal ini. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah mendatangi rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, kemudian bermalam di situ, ya. Maka dilihatlah oleh Imam Ahmad rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i ini melakukan 3 keanehan. Ya, ada beberapa keanehan yang dilakukan saat itu. Yang pertama, tidak bangun sholat malam. Ya, tidak bangun sholat malam. Atau yang pertama, dilihat makannya terlalu banyak. Ya, yang kedua dilihat tidak bangun sholat malam. Yang ketiga, tidak berwudu sholat subuh. Maka memberanikan diri Imam Ahmad bertanya. Yang pertama tentang makannya. Kenapa makan terlalu banyak? Katanya alim. Kalau kita kan katanya ustadz, kok makannya kayak gitu? Ya, orang heran melihatnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak pernah mendapati harta yang lebih berkah, yang lebih halal dibandingkan makananmu, maka aku makan dengan lahap makanan halal. Dan aku tidak akan dapatkan makanan yang lebih halal di dunia ini dibandingkan makanan di rumahmu ini. Satu. Maka Imam Ahmad rahimahullah adalah orang yang tidak memasukkan makanan di dalam rumahnya untuk keluarganya dan siapa saja yang bertamu di rumahnya kecuali yang halal. Ya. Maka Imam Syafi'i semangat untuk makan. Satu. Karena dia tahu Ahmad bin Hanbal rahimahullah orang yang menjaga halal dan haram. Yang kedua, adapun aku tidak bangun di malam hari menurutmu, sesungguhnya aku tidak tidur. Aku tidak tidur. Dan aku tidak sholat malam. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak sholat karena aku berhasil mendapatkan ratusan faedah dari hadis Nabi yang aku fikirkan. Sehingga dia gunakan waktunya 1 malaman untuk belajar ilmu agama. Dengan dia belajar 1 hadis, sehingga dia menghasilkan ratusan faedah. Dan itu manfaatnya untuk orang banyak. Andai kata aku sholat untuk malam itu, aku hanya dapatkan pahala sholat untuk diriku. Adapun kalau aku gunakan untuk belajar ilmu agama, aku akan mendapatkan manfaat untuk diriku dengan ilmu, dan itu akan bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, adapun pernyataanmu aku tidak berwudu untuk salat, ya, maka sesungguhnya wuduku belum batal sejak tadi malam. Sejak Isya berarti belum batal. Berarti apa? Imam Syafi'i rahimahullah saat itu lebih mendahulukan ilmu dibandingkan ibadah. Karena memang orang salat pahalanya untuk dia saja. Tidak ada pahalanya untuk orang. Oleh karena itu Syekh di sini memberikan perumpamaan. Annal ulama afdal minal abid, minal ubad. Para ulama itu lebih afdal dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah, ibadahnya hanya untuk dia. Tapi ulama ilmunya untuk dia, keluarganya, dan seluruh mujtama', seluruh masyarakat. Wa annal fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil badr 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kalau mau dibandingkan keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah, itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Yang mana lebih terang? Bintang atau bulan purnama? 1000 bintang yang ada di langit dengan 1 bulan purnama, maka 1000 bintang itu hanya menyinari dirinya. Adapun bulan purnama menyinari seluruhnya. Bahkan bintang itu disinari dengan bulan purnama.
Wal badr, adapun yang disebut dengan badr, huwal qamar lailatat tam wal kamal. Badr itu adalah bulan, qamar bulan. Bulan lailatat tam, yang ada di kesempurnaan malam. Wal kamal fi muntasafis syahr, dan kesempurnaan di pertengahan bulan. Ini namanya bulan purnama. Kal badri fadlan 'ala duri, seperti bulan purnama yang lebih mulia dan lebih agung dibandingkan bintang. Yakni 'alal kaukab, yaitu dibandingkan kaukab ad-durri, bimakna al-kaukab, bintang. Yadullu lidzalika li hadits Abi Darda rahimahullah radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan akan satu hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam hadis yang telah berlalu juga penjelasannya. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, kata Nabi apa? Inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang penuntut ilmu dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti bulan purnama yang menyinari malam hari dibandingkan seluruh bintang-bintang. Ya, cahayanya lebih luas. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan, wa fi hadzal mithli tashbihun lil 'alim bil qamar lailatal badr. Di dalam contoh permisalan ini terdapat penyerupaan bagi seorang alim dengan bulan Lailatul Badar pada bulan purnama. Wa huwa nihayatu kamalihi wa tamamu nurihi, yaitu di puncak kesempurnaannya. Nihayatu kamalihi. Nihayah itu artinya ujung, maksudnya puncak. Puncak kamalihi, kesempurnaannya. Wa tamamu nurihi, dan kesempurnaan cahayanya. Kalau kita lihat bulan itu maka dia bercahaya, menerangi, menjadi petunjuk jalan untuk orang-orang. Tetapi cahayanya itu belum sempurna. Nanti kalau sempurna ketika apa? Ketika masuk bulan purnama. Wa tashbihun lil 'abid bil kawakib, dan menyerupakan seorang ahli ibadah itu seperti bintang-bintang. Bintang ada manfaatnya juga, tapi manfaatnya lebih kecil dibandingkan bulan purnama. Wa anna bainal 'alim wal 'abid minat tafawuti fi fadli ma bainal qamari lailatal badri wal kawakib. Dan bahwasanya antara seorang alim, seorang yang berilmu, dan seorang abid, seorang ahli ibadah, minat tafawut, terdapat perbedaan. Bil fadli, pada keutamaan, ma bainal qamar lailatul badr wal kawakib, antara bulan di malam hari, di malam bulan purnama dan bintang. Wasirru fi dzalika wallahu a'lam. Adapun sir, rahasia sebab hal tersebut, sir artinya rahasia. Adapun rahasia di belakang itu, wallahu a'lam, ini hanya ucapan beliau. Rahasia kenapa seorang alim itu lebih mulia dibandingkan seorang ahli ibadah, annal kaukab daw'uhu la ya'du nafsahu. Sesungguhnya bintang-bintang itu cahayanya tidak mampu menyinari seluruhnya kecuali hanya dirinya saja. Bintang itu bercahaya hanya untuk dia. Ya, bintang itu bercahaya hanya untuk dia. Wa ammal qamar lailatul badar, adapun bulan di malam bulan purnama, fa inna nurahu yushraqu ala ahli al-ardi jami'an. Sesungguhnya bulan di malam bulan purnama, maka cahayanya menerangi yashruqu ala ahli al-ardi jami'an, untuk seluruh penduduk negeri, penduduk bumi. Semua akan mendapatkan itu. Faya'ummuhum nurahu fayastadi'una binurihi. Maka cahayanya umum. Faya'ummuhum, cahayanya umum. Ya. Fayastadi'una binurihi, maka mereka bisa menyinari. Ya, bukan hanya bersinar, menyinari. Wa yahtaduna bihi fi masirihim, dan dapat petunjuk dari perjalanan yang mereka lakukan. Ya. Kalau kita lihat bintang-bintang itu ada sinarnya, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan bulan purnama. Demikian pula ahli ibadah ada manfaatnya, bukan tercela, tetapi manfaatnya lebih banyak ketika dia adalah seorang ahli ibadah sekaligus seorang alim, seorang alim. Ini ahli ibadah itu belum tentu berilmu, ini faedahnya ya.
Nah, semua kalau kita lihat orang yang ke masjid, rajin sholat ke masjid cepat itu adalah orang yang berilmu. Ingat kisah rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya, membunuh 99 jiwa. Awalnya dia datang bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dia bertanya tentang satu pertanyaan. Dia katakan, ya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahal lahu min taubah? Ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat? Maka ahli ibadah ini mengatakan, la, enggak ada taubat. Dia menjawab tidak, karena memang dia tidak berilmu. Orang bunuh 99 orang, masa mau diterima taubatnya? Enggak ada taubat, kata dia. Ya, maka semakin resah orang ini. Faqatala bihi, fakammala bihi mi'ata nafsin. Kata Rasulullah menceritakan kepada sahabat, saking jengkelnya orang ini, dia genapkan pembunuhan jadi 100. Dia penggal leher ahli ibadah itu, saking jengkelnya. Genaplah dia bunuh 100. Kemudian dia pulang lagi kembali kepada kaumnya. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya tentang kedudukan orang yang betul-betul berilmu. Saya enggak cari ahli ibadah. Yang saya cari orang berilmu. Ya. Maka fadulla ala rajulin alim. Di kali yang kedua dia ditunjukkan kepada orang yang betul-betul berilmu. Maka dia menceritakan kasus yang sama. Dan dia minta solusi. Innahu qatala mi'ata nafsin. Fahallahu min taubah. Ada orang yang sudah bunuh 100 orang, 100 jiwa. Apakah masih ada taubat untuk dia? Kata seorang alim ini, na'am. Iya. Kalau tadi cuma la, tidak. Kalau ini na'am, iya. Justru alim ini heran. Kok bisa kamu bertanya seperti itu? Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Memangnya apa yang menghalangi kalau dia mau taubat? Kata seorang alim ini, kok kamu nanyanya seperti itu? Memangnya apa yang menghalangi kalau orang mau taubat? Maka diberikan solusi. Diberikan solusi. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang alim itu, dia bercahaya untuk dirinya dan bercahaya untuk orang. Bukanlah seorang alim yang hanya alim untuk dirinya, tapi tidak mau mengajar. Kalau ada yang mau belajar, pasti dia katakan, nah, tidak boleh. Ilmuku hanya untukku, bukan untukmu. Nah, ini keliru. Bukan seorang alim seperti itu. Kalau ini kan diberikan solusi. Dikasih solusi. Dikatakan, idhab. Ya, ila ardi kadza wa kadza. Pergilah kamu ke sana, di negeri yang ada di sana. Fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Di sana ada orang yang sekelompok manusia yang kerjanya nyembah Allah, ikut nyembah Allah sama mereka. Akhirnya laki-laki ini ya betul-betul berupaya untuk itu dan akhirnya dia meninggal di atas usahanya untuk taubat. Walaupun ada perdebatan antara dua malaikat dan akhirnya malaikat yang akan membawa dia ke surga memenangkan perdebatan itu. Karena ketika diukur, jarak orang itu lebih dekat dengan surga. Jadi itulah pentingnya belajar ilmu. Jangan fokus, tidak perlu berilmu, yang penting sholat. Tidak perlu kita belajar agama, yang penting kita sholat. Iya memang ada manfaatnya, tapi hanya untuk diri kita. Kalau kita bisa menyelam sambil minum air, kenapa tidak? Kalau kita bisa ibadah sambil menerangi orang, kenapa tidak? Ya, ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menunjukkan orang pada kebaikan. Rasulullah bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang dia tunjuki melakukan kebaikan tadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La ayyuhda bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am." Andai kata sungguh demi Allah, andai kata engkau memberikan petunjuk kebaikan kepada seseorang, kemudian orang itu mengenal hidayah, kokoh di atas sunnah dengan petunjuk dari engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu harta terkayanya orang Arab. Kalau kita mungkin punya mobil Alphard, punya mobil Lamborghini, ya kayak begitulah. Harta yang mahal itu lebih baik engkau memberikan hidayah kepada orang. Baik, hadza huwa wallahu alam tentang keutamaan ilmu di bait syair ke-52. Insyaallah kita lanjutkan di bait syair ke-53 di pertemuan berikutnya. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.